Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang topiknya pembelajaran aktif individual. Sebelum waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri, terlebih dahulu saya mewakili teman-teman kelompok untuk memperkenalkan nama. Yang pertama, saya atas nama Kristiana Senia sebagai moderator. Yang kedua, Kristina Aderoyan Srimadia sebagai pemateri 1, yang ketiga Kristayun Misu sebagai pemateri 2, dan yang keempat Kristina Zelitan sebagai pemateri 3. Untuk mempersingkat waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri 1 dan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristina Aderoyan Srimadia sebagai pemateri 1. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memaparkan materi. Pengertian pembelajaran aktif individual. Pembelajaran aktif individual adalah proses belajar di mana peserta didik mendapat kesempatan lebih banyak untuk melakukan aktivitas belajar berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Kata aktif itu berarti giat atau bekerja dan berusaha. Lebih banyak melakukan penerimaan daripada pengeluaran. Yang kedua adalah individual. Individual itu mengenai atau berhubungan dengan manusia secara pribadi atau yang bersifat perorangan. Menurut Mayor Yones, mereka ikut merumuskan pengertian model pembelajaran aktif. Bahkan pembelajaran aktif terjadi aktivitas berbicara dan mendengar, menulis, membaca, dan merefleksi yang mengiring mengenai isi pelajaran, ide-ide, dan berbagai hal yang berkaitan dengan suatu topik yang sedang dipelajari. Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran aktif memungkinkan terjadi beberapa hal, antara lain yang pertama, interaksi yang timbul selama proses pembelajaran menimbulkan ketergantungan positif di mana konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi dalam belajar. Yang kedua, setiap individu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan guru harus mendapatkan penilaian untuk setiap siswa sehingga terdapat individu accounting atau pertanggungjawaban individual. Yang ketiga, agar proses pembelajaran aktif ini dapat berjalan dengan efektif, diperlukan kerjasama yang tinggi sehingga memupuk keterampilan sosial di antara siswa. Pembelajaran aktif ini dimaksud untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan, sehingga dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif yang dimaksud untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tertuju pada proses pembelajaran. Belajar aktif merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan strategi-strategi pembelajaran yang komprehensif. Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik sejak aba untuk membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran. Yang keempat adalah macam-macam strategi pembelajaran aktif individual. Yang pertama adalah strategi pembelajaran aktif Kershaw. Metode ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek atau mereview informasi. Dalam teori yang lain dijelaskan bahwa Kershaw atau mengsortir kartu yaitu suatu strategi yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak siswa untuk menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. Berdasarkan teori-teori di atas bahwa strategi Kershaw adalah suatu strategi dalam menyampaikan materi pelajaran dengan cara guru mempersiapkan potongan-potongan kertas atau media lain sebagai kartu yang berisi materi pelajaran berupa bagian-bagian secara terpisah. Oleh karena itu,
Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa. Strategi cut short dapat diterapkan apabila guru hendak menyajikan materi atau topik pembelajaran yang memiliki bagian-bagian atau kategori yang luas. Caranya dengan guru menuliskan materi atau bagian-bagian ke dalam kertas atau karton yang lainnya secara terpisah. Kertas diacak dan setiap siswa dipersilahkan mengambil satu kertas. Setelah itu, siswa memegang kertas tersebut, kemudian mencari pasangan siswa lain berdasarkan kategori yang dituliskan. Jika seluruh siswa sudah menemukan pasangan berdasarkan kategori yang tepat, mintalah mereka berjajar secara urut, kemudian salah satu menjelaskan atau membacakan kategori. Ciri dari strategi cut short adalah pendidik lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan menjelaskan materi yang perlu dibahas atau materi yang perlu dimengerti siswa setelah presentasi selesai. Dengan demikian, materi yang telah dipelajari benar-benar dipahami dan dimengerti siswa, sedangkan siswa yang menjadi pelaku utama atau yang banyak beraktivitas dalam proses belajar. Yang kedua adalah strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw. Kooperatif mengandung arti bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, dan di dalam pembelajaran kooperatif learning menempatkan prestasi belajar yang optimal dalam belajar. Menurut Etin Solihatin, pembelajaran kooperatif yang merupakan model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Ruang kelas merupakan suatu tempat yang baik untuk kegiatan kooperatif learning. Para siswa juga diberi kesempatan untuk mendiskusikan masalah, menentukan strategi pemecahan masalahnya, dan menghubungkan masalah tersebut dengan masalah-masalah lain yang telah diselesaikan sebelumnya. Strategi pembelajaran Jigsaw merupakan pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai 6 orang dengan memperhatikan keheterogenan bekerja sama positif dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah dan materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Terima kasih, saya Krista Yumisu sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ciri-ciri pembelajaran aktif individual serta kekurangan dan kelebihan pembelajaran aktif individual. Yang pertama, ciri-ciri pembelajaran aktif individual. Belajar aktif individual pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulasi dan respons anak didik dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan dan tidak menjadi hal yang membosankan bagi mereka. Dengan memberikan strategi belajar aktif pada anak didik, dapat membantu ingatan atau memori mereka, sehingga mereka dapat diarahkan kepada tujuan pembelajaran dengan sukses. Beberapa aktivitas pembelajaran khas yang terjadi dalam pembelajaran aktif individual, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan terhadap beberapa model atau contoh yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat dan mengetahui. Yang kedua, refleksi yang dilakukan dengan cara mengungkapkan pengalaman kepada teman dan guru secara potensial dan mengundang dialog di dalam kelas sehingga memungkinkan muncul pengalaman atau pengetahuan yang baru. Yang ketiga, pemecahan masalah yang disajikan memungkinkan siswa berada di dalam kondisi high overthinking. Yang berikutnya, kekurangan dan kelebihan pembelajaran aktif individual. Yang pertama, keunggulan atau kelebihan pembelajaran aktif individual. 1. Siswa akan lebih mudah memahami pelajaran, bahkan mereka akan sangat antusias menerima pelajaran yang diberikan. Yang kedua, kreativitas siswa akan berkembang. Yang ketiga, meningkatkan life skill.
hingga dalam kehidupan sehari-hari siswa bisa lebih mandiri. Yang kedua, kelemahan atau kekurangan model pembelajaran aktif individual. Yang pertama, perlu kreativitas guru dalam menemukan resource atau bahan ajar. Yang kedua, perlu pengawasan yang lebih intensif dalam mengarahkan siswa didik. Dan yang terakhir, perlu menyiapkan alat bantu ajar. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga untuk mempresentasikan contoh penerapan pembelajaran aktif individual. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Christina Julitan sebagai pemateri 3 ingin menjelaskan contoh penerapan pembelajaran aktif individual di sekolah. Menurut Hollingsworth, dia mengemukakan kegiatan-kegiatan kelas yang dapat membantu untuk mengarahkan peserta didik menjadi aktif, yaitu 1. Pembelajaran aktif untuk memperbaiki perilaku. Contoh umum perilaku negatif di kelas: tidak menyelesaikan tugas, mengganggu proses belajar peserta didik lain, dan tidak memperhatikan pelajaran. Mengganggu kelas adalah perilaku yang tidak terkendali yang aktif, sedangkan tidak memperhatikan pelajaran, tidak menyelesaikan tugas adalah perilaku terkendali yang pasif. Membantu setiap siswa peserta didik untuk dapat mengawasi perilaku sendiri adalah suatu cara agar mereka dapat mengendalikan perilaku itu. Selama peserta didik tidak mau aktif dalam kegiatan sekolah, mereka tidak akan bisa merasakan kesenangan dari melakukan kegiatan akademis. Yang kedua, seni gerak. Seni gerak menyentuh perasaan dan perhatian peserta didik. Aktivitas merupakan suatu cara untuk mengubah aktivitas duduk yang intens dan tenang. Seni gerak membantu peserta didik untuk mengembangkan kedisiplinan, kerjasama, ketangkasan badan, keseimbangan, fleksibilitas, dan kekurangan. Yang berikutnya, karakteristik pembelajaran aktif individual. Ada berbagai karakteristik pembelajaran aktif individual adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran tidak ditekankan pada penyampaian informasi. Yang kedua, suasana atau kondisi mendukung untuk mengembangkan keterbukaan dan penghargaan terhadap semua gagasan peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik tidak hanya mendengarkan ceramah secara praktis, melainkan mengerjakan berbagai hal, yakni membaca, melihat, mendengar, melakukan eksperimen dan berdiskusi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Baik, itu saja materi dari kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada ketiga pemateri yang telah memaparkan materinya. Terima kasih, itu saja materi dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih.